Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Safta, kembali lagi bersama saya Raffi Racaya Kalista. Kali ini kita sedang bersama Ustadz Alif. Hai Ustadz Alif. Hai, Beli keramik di rumah Anya. Kabar Ara baik, Ustazah gimana? ada gajah di balik batu. Alhamdulillah sesuatu. Nah, di podcast kali ini kita akan sedikit membahas tentang perayaan Hari Raya Idul Adha. Langsung saja ya Ustazah. Membahas tentang Hari Raya Idul Adha, bisa diceritakan bagaimana cerita tentang penyembelihan Nabi Ismail. Oke, kisah singkatnya saja ya, Ra. Jadi, suatu ketika ada satu malaikat yang diutus Allah untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Malaikat itu menjelma menjadi seorang manusia. Kemudian, dia meminta kambing-kambingnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak langsung memberikan kambing-kambing tersebut, tapi memberikan satu syarat kepada malaikat itu, yaitu menyuruhnya untuk bertasbih memuji kepada Allah. Kemudian malaikat itu melaksanakan perintah Nabi Ibrahim. Beliau bertasbih dengan suara yang sangat merdu. Tapi malaikat itu meminta tambahan dari kambing-kambing tersebut. Kata Nabi Ibrahim, asalkan kamu memuji Allah, bertasbih kepadanya, jangankan kambing-kambing ini, anakku, kalau itu memang perintah Allah akan aku korbankan. Setelah itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, setelah adanya mimpi-mimpi yang diberikan oleh Allah 3 kali. Bertanya, bagaimana pendapatmu wahai anakku kalau aku menyembelih kamu? Tapi sebelum itu Nabi Ibrahim mengeluh dulu kepada Allah. Tidak terima. Kenapa? Setelah aku menunggu selama bertahun-tahun untuk mendapatkan anakku Nabi Ismail, kenapa saat ini engkau harus menyuruhku menyembelihnya ya Allah? Kemudian Allah mengingatkan tentang janji Nabi Ibrahim kepada malaikat yang tadi. Maka setelah itu Nabi Ibrahim melaksanakan perintahnya, tapi karena Allah hanya ingin menguji keimanan Nabi Ibrahim, maka digantilah Nabi Ismail itu dengan seekor kambing. Oleh karena itu saat ini kita menyembelih kambing dan yang lain-lain untuk melaksanakan perintah Allah. Itu Oh gitu ya Ustazah. Alhamdulillah Rara jadi sekarang sudah tahu nih sejarahnya. Ngomong-ngomong tentang Nabi Ibrahim, kenapa Ustazah kita harus meneladani kisah-kisah beliau? Oke, kenapa sih harus Nabi Ibrahim? Karena dalam kehidupan Nabi Ibrahim banyak kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Contoh yang pertama, kita bisa meneladani pelajaran tentang memperkuat keimanan kita dengan mengasah logika dan memikirkan sebab akibat dari suatu kejadian. Kisah ini diambil dari peristiwa penghancuran berhala-berhala pada masa Nabi Ibrahim, yaitu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan sekelompok berhala, kemudian memberikan sebuah kapak yang digunakan untuk menghancurkan tadi ke leher berhala yang paling besar. Jadi pada saat itu kan yang memerintah Raja Namrud ya. Raja Namrud kemudian marah sekali. Siapa yang berani menghancurkan berhala-berhala tadi? Kemudian Nabi Ibrahim tadi mengalungkan kapaknya ke leher berhala yang paling besar. Raja Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala ini, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, mengapa kau tidak tanya ke berhala yang paling besar itu? Kan dia yang memiliki kapak di lehernya. Kata Raja Namrud, bagaimana mungkin sebuah berhala itu menghancurkan berhala-berhala yang lain? Kemudian dibalik oleh Nabi Ibrahim. Lah, maka dari itu, mengapa kamu menyembah sebuah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Nah, dari peristiwa itu kita bisa meneladani bahwa kita bisa meneguhkan keimanan kita dengan mengasah logika dalam hal-hal sederhana seperti itu. Kemudian kisah yang kedua, meskipun Nabi Ibrahim itu berselisih paham dengan ayahnya, berbeda keyakinan, tapi beliau tetap bersikap sopan kepada ayahnya, selalu mendoakan kepada
ayahnya, mendoakan kebaikan, mendoakan agar ayahnya itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah, seperti itu. Jadi kita harus selalu bersikap sopan santun kepada orang tua dalam kondisi apapun. Kemudian dalam peristiwa yang ketiga, yaitu tentang penyembelihan Nabi Ismail. Meskipun Nabi Ibrahim itu mendapat perintah langsung dari Allah, tapi beliau masih menanyakan pendapat kepada Ismail, yaitu bagaimana pendapatnya tentang mimpi yang diberikan oleh Allah tadi. Apakah Ismail itu mau disembelih atau bersedia menjalankan perintah Allah tersebut. Dengan kejadian ini, beliau selalu menghormati, menghargai keputusan-keputusan yang diambil oleh Nabi Ismail. Dan yang keempat, yaitu masih di peristiwa penyembelihan tadi, tentang keikhlasan hati. Meskipun Nabi Ibrahim telah menunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan seorang buah hati, tapi Allah menguji beliau dengan meminta untuk menyembelih Ismail itu tadi. Dengan ikhlas hati beliau melaksanakan perintahnya, kemudian tanpa membantah suatu apapun, menaati. Mungkin dari kisah-kisah itu kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Gitu, Ra. Oh, gitu ya Ustazah. Ternyata selain tentang kurban Nabi Ismail itu masih banyak ya Us kisah-kisah yang bisa kita teladani. Makanya Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih ayah itu ya Ustazah. Iya, betul sekali, Ra. Khalilullah, kekasih Allah. Nah, pertanyaan terakhir nih Us. Kesimpulan dan nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perayaan Hari Raya Idul Adha itu apa sih Us? Oke, kesimpulannya saya temukan pada sebuah kutipan ini. Ya, kira-kira kutipannya seperti ini. Setiap kita adalah Ibrahim. Ibrahim memiliki Ismail. Ismailmu mungkin adalah hartamu. Ismailmu mungkin adalah jabatanmu. Ismailmu mungkin adalah gelarmu. Ismailmu mungkin juga egomu. Ismailmu adalah sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintah Allah untuk membunuh Ismail, tapi Ibrahim diperintah Allah untuk membunuh rasa kepemilikan Ismail. Karena pada hakikatnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah titipan dan akan kembali kepada Allah. Oke Sobat Softa, tibalah kita di penghujung bincang. Bincang kali ini, saya Rara dan Miss Alif memohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata-kata. Kita semua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Softa TV. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.